Buku yang bertemakan tentang motivasi gitu ya. Self-improvement. Dan sudah booming, bukunya sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar ya di seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Oke. Soalnya ini kan buku aslinya itu dalam bentuk Inggris dari tahun 1936 itu sudah terjual sekitar 30 juta. 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Iya. Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpusnas semuanya ya, yang masih setia di radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Widya Bahana, suara yang milik kita bersama ya. Oke. Pada hari ini tentunya di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 kembali lagi ya bersama saya Fairon di sini, tentunya masih dalam acara cerita buki ya. Tentunya di situ masih nanti akan membahas sisi menarik dari buku yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di sini ya. Dan nanti akan kita bahas bersama-sama ini dengan narasumber yang sudah datang di studio kita di WBS ya. Oke. Langsung saja mulai dari perkenalan dulu mungkin ya. Oke, silakan perkenalan dari nama, mungkin dari kampus mana, terus kemudian boleh diceritakan tentang judul bukunya dan deskripsi bukunya. Oke, silakan. Halo sahabat Perpusnas, perkenalkan saya Mega Anggraini, saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan mereview buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Buku ini karya Dale Carnegie yang sudah ditulis sebelumnya pada tahun 1936, tetapi diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama pertama kali pada tahun 2012. Nah, penerjemahnya ini Nengah Krisnarini, terus dibantu sama Dale Carnegie Association. Itu sebuah asosiasi atau training perkembangan diri bisnis sekaligus penulis buku pengembangan dan keterampilan. Nah, buku ini salah satu menjadi karya klasik yang dianggap sebagai buku motivasi paling sukses sepanjang masa dan sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Buku ini juga telah membawa jutaan pembaca mendaki tangga kesuksesan dalam bisnis serta kehidupan pribadi. Nah, jadi sekarang buku pertama dan terbaik dalam bidangnya ini diperbarui untuk kita menaklukkan kerumitan masa modern serta akan mencari berbagai solusi dalam menemukan pertemanan. Tuh. Oke, jadi tadi sudah diperkenalkan ya yang yang datang pada hari ini, tamu kita yang nanti akan mereview buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People gitu ya. Yang penerjemahnya adalah Krisnarini ya. Nengah Krisnarini. Oke. Dan genrenya adalah buku yang bertemakan tentang motivasi gitu ya. Dan sudah booming, bukunya sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar ya di seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Soalnya ini kan buku aslinya itu dalam bentuk Inggris dari tahun 1936 itu sudah terjual sekitar 30 juta. 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Iya. Dan tentunya buku ini sudah tersedia di Perpustakaan Nasional ya. Sudah. Sahabat Perpusnas bisa membacanya di Perpusnas dan bisa mencarinya di Opak Perpusnas. Oke, langsung saja nih biar nggak penasaran. Bukunya gimana sih isinya, gambarannya gimana sih? Terus kemudian sisi menariknya dari buku ini apa gitu, biar nanti Perpusnas bisa tahu dan kemudian segera untuk mencari atau membaca buku di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sini ya. Oke, bisa langsung diceritakan nih isi bukunya gimana, secara ringkas saja. Jadi itu sebenarnya buku ini tuh pembaharuan dari buku yang sebelumnya. Ada tambahan title dari judul bukunya yaitu
the digital age itu maksudnya ini disesuaikan dari kehidupan kita yang dimana kita ada di dunia digital. Nah, buku ini untuk buku ini menjelaskan prinsip dasar komunikasi yang efektif untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dari orang lain, terutama di era digital. Nah, selain itu di dalam buku ini juga terdapat cara untuk bersosialisasi dan menyampaikan pesan dengan lebih jelas, luas, dan pastinya tips-tips untuk mengatasinya di era digital saat ini. Nah, pastinya kan interaksi dan komunikasi yang tepat menjadi peran penting untuk meraih kesuksesan secara personal maupun personal. Meski sudah di era digital, prinsip komunikasi ini akan menjadi cara yang efektif untuk membangun pengaruh yang lebih berkelanjutan. Nah, jadi di dalam buku ini nih, Dale Carnegie ini akan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kita ketika bersosialisasi dan relevansinya yang pasti di era digital ini. Walaupun bukunya udah lama, tapi di dalam buku ini diperbarui gimana disesuaikan dengan media digital gitu. Oke, tadi sedikit ringkasan dulu ya tentang buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Tentunya buku ini seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Mega ya, berisikan tentang prinsip dasar komunikasi ya, dan itu apa namanya relevansinya tentang kepercayaan, membangun kepercayaan ya. Oke. Oke, dan itu sudah disesuaikan dengan keadaan atau perkembangan dunia teknologi yang sekarang ini ya. Iya, betul. Oke, baik. Tadi tentang isi ringkasan bukunya ya. Iya, secara sekilas dulu. Oke, kemudian saya mau tanya nih sebelumnya, kenapa kok memilih buku ini untuk jadi bacaan oleh Mbak Mega nih? Apa yang menjadi sisi menarik dari buku ini kok langsung bisa memilih buku itu gitu? Dengan judul yang yang berbahasa asing ya. Oke, jadi bisa dijelaskan ini Mbak Mega gimana? Sebenarnya ini tuh buku bahasa Indonesia juga kok, versi Indonesia, cuma judulnya saja yang Inggris, soalnya kan namanya buku penerjemahkan. Nah, kenapa saya milih ini? Jadi buku ini tuh salah satu cara saya untuk saya bersosialisasi ketika pertama kali masuk kuliah, masuk dunia perkuliahan tahun 2018. Pas itu saya benar-benar sendiri di dalam lingkup perkuliahan, dan dimana tuh di teman-teman SMA saya tuh nggak ada yang masuk jurusan ilmu perpustakaan ini. Nah, akhirnya saya sempat panik, sempat takut nanti di dunia perkuliahan ini saya nggak punya teman, terus takut susah bersosialisasi. Akhirnya ketemulah si buku ini. Nah, gimana bukunya ini tuh nantinya akan menjabarkan gimana kita mendapat pengaruh ke teman kita, terus seberapa efektif kita menanamkan menanamkan kesan untuk lawan bicara kita juga. Baik. Jadi apa yang bisa saya simpulkan bahwa dari awalnya Mbak Mega itu berhubungan dengan temannya, atau untuk memulai hubungan dengan ke teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, itu kan ditakutkan kalau memang tidak bisa untuk membangun sebuah komunikasi yang baik gitu ya. Takutnya nanti malah tidak terjalin pertemanan yang baik juga ya kalau komunikasinya tidak baik. Makanya dia itu
mengawalinya dengan mencari koleksi-koleksi atau buku-buku yang bertemakan tentang komunikasi Relasi, gitu ya. komunikasi relasi. Oke, dan sekali lagi kita promosikan buku ini tersedia di Perpustakaan Nasional Iya, Republik ada. Indonesia ya. Bisa dilihat. Baik, bagi sahabat Perpusnas semuanya yang ingin atau penasaran dengan buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People ya, yang sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar nih di seluruh dunia, tentunya sangat menarik sekali isinya ya. Baik, bisa langsung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bisa langsung dicari di OPEC ya, online public access-nya di sini. Terus kemudian nanti kita akan kita arahkan itu koleksi bukunya ada di lantai berapa gitu, nanti kita akan arahkan. Oke. Untuk selanjutnya nih, pertanyaan untuk Mbak Mega masih tentang buku ini nih. Tadi kan sudah dijelaskan ya dari judulnya, kemudian sudah dijabarkan tentang ringkasan singkat nih dari bukunya. Kemudian pertanyaannya, nilai yang sangat-sangat ingin sangat kamu kamu ambil di sini, bahwa inilah yang paling menarik dari buku ini gitu. Ya. Nilai apa saja tuh? Ada 3 sih. Ada 3 hal yang saya dapat di dalam buku ini untuk mempengaruhi seseorang ke kehidupan kita, yaitu yang pertama itu kita harus menghindari amarah. Jadi untuk first impression kita terhadap seseorang, kita harus hindari amarah kita, beri kesan yang baik dengan bersikap yang sopan gitu, istilahnya kata orang Jawa mah sopan santun, biar orang yang biar kita tuh dapat first impression pertama itu baik, gak buruk. Ada yang kedua yaitu fokus ke hal yang positif. Maksudnya kita baru pertama kali ketemu tuh ada baiknya husnuzon, jangan terlalu sauzon gitu. Nah yang ketiga itu kita harus memahami minat orang lain. Nah ini biasanya biasanya setiap orang tuh pasti bakal lebih suka ngebahas diri dianya sendiri gitu. Jadi kita diharuskan untuk harus tahu orang ini lebih suka apa gitu. Jadi kalau ketika kita ngobrol dengan seseorang, ada baiknya kita membahas tentang si dianya itu, biar gimana tuh si pembicara itu lebih suka gitu, terus terbuka gitu sama kita gitu. Itu sih yang 3 yang utama. Nah, kalau jika kita ingin membangun kesan yang baik, tadi kan mempengaruhi, sekarang membangun kesan gitu ya. Ada 4. Menurut buku, di dalam buku ini ada 4 cara. Yang itu yang pertama pasti menunjukkan minat kita terhadap orang lain, minat kita terhadap orang lain tuh seperti apa. Yang kedua itu senyum itu pasti, soalnya menurut dari Carnegie ini, di dalam bukunya ini dia menjelaskan, katanya senyum itu jadi salah satu faktor penting ketika kita berkomunikasi. Soalnya menurut penelitian yang ada dalam buku ini, senyum itu bisa nular. Ternyata kita dengan senyum aja nanti lawan bicara kita juga ikut tersenyum gitu. Tuh. Yang kedua itu senyum. Dan yang ketiga itu mengingat nama. Mengingat nama itu perlu. Soalnya dengan mengingat nama nanti seseorang itu bakal punya kesan kayak, wah dia ingat nama kita nih, dia berarti tahu banyak tentang kita gitu. Dengan mengingat nama, seseorang itu bakal lebih senang gitu kenal sama kita gitu. Nah yang terakhir itu membuat lawan bicara lebih baik atau lebih nyaman ketika dia sudah berkomunikasi dengan kita. Membuat lebih nyaman maksudnya dari poin yang pertama, yang dimana minatnya itu kita ketahui, terus kita beri senyum, terus mengingat namanya. Itu dengan begitu nanti lawan bicara kita itu akan
membuat kita nyaman. Nah, di dalam buku Dale Carnegie ini, dia juga menjabarkan beberapa penelitian yang membuktikan kalau tips yang ada di dalam buku ini tuh ampuh buat kita terapin di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia digital saat ini kan. Nah, di dalam buku ini juga ada bonusnya, yaitu di halaman terakhir, di halaman 275 itu terdapat 30 prinsip mengelola stres dan kekhawatiran. Jadi sebenarnya buku ini cocok buat kalian yang introvert akut, jadi buat kalian yang takut gitu buat bersosialisasi dan takut nggak punya teman di dalam lingkungan yang baru, buku ini cocok buat kalian. Tuh. Baik, setuju sekali dan bagus sekali tadi kesimpulannya ya. Apa yang terkandung di dalam buku itu berarti ada namanya sopan santun ya. Iya, sopan santun. Prinsip dasar dari komunikasi ya. Dan itu kalau kita ikuti dengan komunikasi yang lebih lebih beretika, lebih sopan dalam berkomunikasi. Kemudian ada lagi tadi ada nilai senyum, itu maksudnya adalah kita kalau kita komunikasi itu harus sebisa mungkin kita untuk tersenyum kepada lawan bicara kita ya. Pertanyaannya adalah kita sekarang dalam era pandemi ini diharuskan pakai masker ya. Tentunya kita kalau menjalin komunikasi kita harus jaga jarak ya. Kemudian kita harus pakai masker. Nah, gimana cara mensiasatinya kalau kita tidak bisa melihat lawan bicara kita itu tersenyum atau tidak gitu kan? Dari ujung mata kita ini ketara kalau kita lagi senyum atau ketawa itu kan ketara. Coba gitu. Coba Bapak. Oke, mungkin kalau saya sulit membedakan itu antara senyum atau merintih gitu. Kalau matanya dilekuk di sebelah situ sini. Oke, jadi memang kita dalam berkomunikasi itu pada intinya adalah kita sebisa mungkin berusaha untuk mengajak lawan bicara kita tuh menarik dengan konten apa yang kita mau sampaikan gitu ya. Oke, jadi itu tadi beberapa nilai yang bisa kita ambil dari bacaan buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People gitu ya. Dan sekali lagi saya beritakan bahwa buku ini sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar. Wow, ini sangat banyak sekali ya, dan itu di seluruh dunia. Oke, dan Mbak Mega, mungkin ada tambahan lagi nih, ada yang mau disampaikan tetap berkenaan dengan buku yang kita bahas pada cerita buki pada hari ini. Lebih tepatnya pesan tambahan gitu. Boleh, silakan. Di dalam buku ini juga dijelaskan gimana caranya kita untuk memberikan sikap memaafkan kesalahan orang lain untuk menjaga ego orang lain. Ada 2 pesan, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini, seseorang ini akan lebih mudah tergerak apabila merasa terlibat. Oleh sebab itu kita lebih sering menggunakan pertanyaan ketimbang perintah gitu. Dua hal yang menurut saya itu yang masih sering saya pakai sampai sekarang. Ya, bagus sekali ya. Oke, ini sebelum closing ya. Mungkin saya lebih agak melebar dikit nih pertanyaannya. Ya. Oke, Mbak Mega sudah berapa kali datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Aduh, saya nggak hitungin. Berarti udah sering ya? Iya, udah sering dari mulai saya SMA kelas 11 itu saya udah main sini, terus langsung daftar kartu anggota. Makanya teman-teman saya kartu anggotanya tuh masih pada baru. Saya tuh udah kelipet kena dompet, terus lecet-lecet gitu, pokoknya gambarnya udah absurd banget ya. Terus mungkin setiap minggu kalau emang bener-bener nggak ada tugas yang untuk itu saya pasti. Baik. Jadi kesan apa nih yang didapat nih setelah sering ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Kesannya apa ya? Kesannya sih Perpusnas ini terlalu luas, jadi saya terlalu nyaman gitu sering kesini mulu. Terlalu luas, terus fasilitasnya ya oke banget lah. Terus ditambah beberapa pelayanannya ini juga menurut saya kalau dikasih bintang sih bintang 5 ada kali ya. Oke, terima kasih. Berarti
memuaskan ya. Ya, lumayan memuaskan. Oke, satu lagi deh. Iya. Pesan untuk para sahabat Perpusnas, untuk sahabat Perpusnas semuanya nih yang sedang mendengarkan acara kita pada hari ini. Iya, biar mereka tuh lebih mencintai buku dan lebih mau atau lebih apa namanya ya, tergerak hatinya untuk selalu membaca gitu. Kalau pesan internalnya sih, coba berusaha untuk cari tahu lah, coba berusaha untuk penasaran akan sesuatu hal. Misalkan kita penasaran aja dulu datang ke Perpusnas itu apa sih, kayak gimana tempatnya, sarananya apa aja, terus bentukannya kayak gimana. Nah, dari mulai penasaran kayak gitu nanti kita akan tergerak dengan suatu hal, dari satu hal ke hal yang lainnya. Tuh pesannya itu coba kita timbulkan rasa penasarannya. Oke. Jadi sahabat Perpusnas semuanya yang saat ini mungkin lagi penasaran entah itu tentang apa gitu ya, penasaran tentang kabar pasangannya atau gimana. Jadi ya maksudnya pada intinya adalah dari penasaran kita ingin cari tahu ya. Tentunya kita penasaran tentang pengetahuan dong ya kan. Tentunya, makanya kita cari tahu di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, sahabat Perpusnas semuanya, kita sudah memasuki di sesi penutupan ya untuk yang apa namanya review buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People, yang tentunya buku ini sudah tersedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan bagi sahabat Perpusnas semuanya yang tadi sudah penasaran banget tentang apa sih buku ini gitu, datang aja langsung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan ya. Oke, mungkin kita masih akan melanjutkan acara kita pada hari ini, cerita buki, di sesi yang berikutnya, di sesi yang kedua ya. Nanti ada lagi tamu kita yang akan hadir di sini, dan tentunya dengan moderator yang lebih kece lagi selain saya di sini. Oke, pada hari ini Rabu tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember 2020. Tetap stay tune di Widya Bahana, suara radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih ada sesi berikutnya setelah ini. Tetap bertahan di situ ya, jangan kemana-mana. Dari saya di sini Hoiron undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.